والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه ولمشايخنا في الدين والدين والديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحم تقشهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصد واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصد واغفر لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في كون الله منه ولا نعمي بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب قاصدنا ما مضى اللهم صل وبارك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Fatabayyana bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'mini wa yata'ayyanu alaihi ay yuhibba ahlal khairi wad dini wal ilmi was salahi ahya'a wa amwatan wa yabghudu ahlal batil wal fasad wa zulmi wal fisqi ahya'an wa amwatan. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Ini semata-mata berkat izin taufik serta inayahnya Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saat yang baik dan yang mulia yang agung, semoga Allah SWT memberkahi rezeki kita, umur kita, dan Allah mudahkan serta kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pahami memberikan manfaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita awali juga dengan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
fatabayyana mimma dzakarna. Maka jelas dengan apa yang kami telah sebutkan. Fatabayyana artinya jelas, mimma dzakarna apa yang kami sebutkan. Tapi kalau kita nggak paham yang sebelumnya jadi nggak jelas. Fatabayyana jadi jelas, bima dzakarna apa yang telah kami sebutkan. Karena nggak paham jadi nggak jelas. Yang kami telah sebutkan pelajaran yang lalu apaan? Padahal dikatakan sudah jelas. Kalau urusan ngaji kadang-kadang susah, nggak nyambung ya. Jadi ingetin lagi yang sebelumnya. Ya kalau dipikir capek. Berbuat baik capek, maksiat juga. Ya, tapi kalau pikir dengan ilmu, akal sehat, capean maksiat. Ya, dibandingkan berbuat taat, berbuat baik. Nah, banyak contoh-contohnya. Nah, coba kalau orang datang hadir majelis konser, majelis konser, majelis maksiat, udah tempatnya berebut, nggak duduk, bayar, ya, pertunjukannya juga lama, capek kan ya, capek. Tapi kalau ngaji berbuat taat enak sebenarnya, tempatnya adem, ada AC-nya, nggak bayar, ngajinya sebentar, bisa tidur. Coba kalau orang joget bisa tidur kagak? Boro-boro Pak Ustadz diinjak-injak sama orang kali. Tapi luar biasa setan menjadikan sesuatu kepada manusia dengan hawa nafsunya itu yang buruk, yang jelek, yang capek jadi enak. Tapi yang baik, yang bagus, apa yang diperintahkan oleh Allah jadi kagak enak. Ini orang ngumpulin bikin masjid ini kan capek, beli karpetnya aja teriak-teriak yang bagus, pada nggak mau dudukin. Kita bisa tiduran ya, di mana aja bebas. Ini muis yang untung nih, ya. Di sini mulu, jadi bisa enak, tempat bagus di sini. Bagus sama mana tempat tinggal di rumahnya di sini? Sini airnya kerannya banyak ya, tempatnya adem, lampunya terang, tapi pada kagak mau. Ya. Kita disuruh berada di tempat yang baik, enak, bergaul sama orang yang baik, enak, berbuat baik, enak. Itu kalau kita ngerti, kita paham, jadi jelas. Baru fatabayyana bima dzakarna. Jadi sudah jelas kita disuruh kumpul sama ahlil khair, orang yang baik, yang ngerti agama, yang punya ilmu, yang selalu berbuat baik. Sebab orang berbuat baik ini satu, si A nih yang baik juga, si B ini si C. Ini kalau sendiri nggak berikan manfaat, tapi kalau udah kumpul jadi baik. Nah kalau saya aja sendiri nggak ada manfaatnya, ngaji aja ngomong nggak ada yang dengerin. Ada yang niat baik, yang cari ilmu, jadi memberikan manfaat, bahkan memberikan manfaat juga orang lain di luarnya. Tapi kalau orang berbuat jahat sendiri juga nggak bisa berbuat jahat, karena ada target atau teman yang ajak buat jahat. Apabila kumpul berbuat jahat, dia juga itu merugi dan mendapatkan dan menanggung resiko atas perbuatannya dan memberikan madarat kepada orang lain. Kalau ini kagak paham, kebangetan ya. Kalau kita pilih mana saja sudah fatabayyana bima dzakarna, kami telah jelas apa yang kami telah sebutkan tadi. Kesimpulannya lil mukminin, yang bagi sepatutnya bagi orang mukmin itu wa yata'ayyana alaih, jadi pasti tentu ayyuhibba, dia harus mencintai, senang, mau. Disuruh tuh tadi dengan penjelasannya nih, orang mukmin cinta, senang ahlal khair, orang yang baik. Ahlal khair, orang yang baik, ahlal ilmi, orang yang punya ilmu, ahlad din, orang yang ngerti agama. Bahkan diperintahkan kita untuk bertemu dengan mereka dan mengambil manfaat
apa yang kita tidak dapati, apa yang Allah berikan kepada mereka. Wassalah, ini salah orang-orang juga yang maslahat yang baik, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Wassalah, tidak terkecuali mereka itu masih ada hidup ahya'a atau mereka sudah mati amwatan. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah mati. Bisa? Ya, coba pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang yang maksiat di kuburan udah mati. Ini orang baik yang dulu waktu saat hidupnya dia telah membuat karya-karya baik bermanfaat di tengah masyarakatnya, sekarang mati. Subhanallah, karena banyak yang hadir, walaupun jasadnya di dalam tanah udah dikuburin, tapi dia bisa berikan kehidupan dan memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Di mana tempat-tempat orang yang berkunjung datang, orang-orang yang sudah mati yang soleh, itu penziarah, nanti masyarakat sekitar itu dapat manfaat. Ya, bisa menawarkan jasa untuk memberikan makan, jual minuman, tempat penginapan, dan akses jalan menuju ke tempat mereka pun itu nanti menjadi baik. Karena sebab kalau nggak ada itu nggak ada alasan. Ya, mereka membuat titik-titik ya koordinat yang satu dengan lain saling terhubung menjadikan satu kota-kota yang besar. Dulu waktu saat mereka ada di Cirebon itu kampung, hutan, ya, karena ada mereka yang namanya Sunan Gunung Jati jadi kota. Demak juga hutan, nggak ada apa-apa di pinggir laut. Karena orang sering berkunjung, timbullah di situ rumah makan, timbul rumah penduduk, timbul penginapan, jadi kota. Nah, jadi kota. Begitu juga terus ke Tuban, Surabaya, Gresik, itu semuanya sama. Itu mereka menghubungi satu dengan yang lain, memutar sampai utara, selatan, dan seterusnya. Jadi infrastruktur membuat mereka itu bagi generasi berikutnya mudah yang menghubungi satu dengan yang lainnya. Yang hidup ada kepentingan dengan mereka karena mereka baik, kita dapat belajar dengan mereka sekalipun sudah tiada. Ini kita ngaji baca kitab, yang ngarang ini kitab masih ada enggak? Udah enggak ada. Ini ya Qutbid Da'wah wal Irsyad Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad udah enggak ada ratusan tahun yang lalu. Udah enggak ada, tapi kita dapat manfaat dari ilmu yang kita baca. Banyak. Itu urusan-urusan akhirat. Pada waktu saat sebentar lagi bulan depan tuh bulan Agustus tanggal 17 kita baca proklamasi kemerdekaan ya, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang ngarang itu, yang nyusun itu masih ada kagak? Ya kagak ada. Contoh-contohnya urusan dunia dan akhirat pun bermanfaat. Apalagi yang dikatakan ahya'a wa amwatan, baik yang hidup atau yang mati. Yang hidup perlu juga kita datangi kepada mereka. Jadi kita bisa dapat belajar. Sampai sekarang ini orang yang demen ya, yang jadikan idolanya yuhibbu, yang disenangin itu kadang-kadang orang kafir. Baik itu kategori aktris, musisi, seniman dan lain sebagainya. Ada seorang muslim itu senang banget itu musisi yang namanya dulu tuh The Battle, Elvis Presley, Elvis ya, The Battle. Betul gak Kusdi? Ya kagak tahu, kamu orang kampung, aku kan orang kota. Nggak tahu kalau model begitu. Taunya kamu si Jenong itu, sinden tuh, tahu tuh sinden. Ada yang senang gitu, masa menjadi itu para nostalgia. Itu mereka bisa meniru kehidupan mereka, padahal mereka sudah mati, menjadi figur idola petunjuk dalam kehidupannya. Baik waktu saat mereka fashionnya, pakaiannya menurut kayak mereka, potongan rambutnya menurut mereka. Orang pak, lu ente kalau cukur kayak rambutnya Elvis Presley pakai poni gitu, ya. Aja Asad tanya tuh, tahu tuh, ngerti, paham. Ada khas-khas sendiri.
Ada yang kalau urusan itu kagak digubris, kalau urusan itu ya ini kadang-kadang ngapain tuh ziarah ini. Lah kadang-kadang nggak sadar orang mencintai orang-orang ahlul ma'asi yang sudah mati. Kadang-kadang mereka bikin itu namanya mereka menghidupkan kembali kumpul ya sebagai nostalgia. Nah, dalam acara nostalgia legendaris padahal kan udah pada kagak ada semua. Itu sama juga itu haul. Cuma kakak sadar tuh hal mereka kumpul kan baca tuh sejarahnya ini dulu nih aktor sini nggak sadar mereka kok mereka tuh nggak haram bid'ah nggak dibidain kagak malah mereka banget wah ini anak seneng nih bahkan diabadikan dalam bentuk patung ini itu banyak. Ini sekarang lagi demam Piala Dunia apa namanya nih ya football the world ya bola dunia itu yang jadi ada ikon di Maradona dulu pada tahun 84 kalau nggak salah ya 84 itu masih tinggal di sini 84 itu hampir ya itu ingat itu Maradona wah jadi Argentina jadi juara dunia itu Maradona di sana di kampungnya itu negerinya Argentina ada patungnya patung Maradona ya. Wah bangga, anak baru ke Argentina tadi ngelihat itu patungnya. Orang Muslim dari Indonesia ke sana nggak diharamin. Anak baru aja dari Surabaya ke Ampel, haram, haram. Orang soleh kita kunjungin tuh haram, mereka kagak, ya mereka kagak. Lupa, nggak dikasih lihat karena bisa. Itu kadang-kadang itu menjadikan suatu patokan ya. Mana ya ada kesuksesan atau karir yang melebihi dari mereka ya, ada yang namanya di Brazil tuh siapa tuh pemain dulu tuh ada masih ngalamin tuh Pele ya ada lagi petinju legendaris tuh dulu itu tahun 75an itu tahun 70-an itu namanya siapa Muhammad Ali ada lagi bulu tangkisnya dijaga oleh England tuh Rudy Hartono terusnya diikuti generasi berikutnya Lim Swee King ada. Lu masih kecil itu kalau lagi sekolah tuh libur. Pada nonton TV ngelihat itu Muhammad Ali, ngelihat Rudy Hartono, ingat gak Jasan? Ingat libur. TV-nya hitam putih, enggak ada warna seperti kan digital enggak ada. Kalau mau warna pakai kaca ditempelin depan kluk gitu. Entar kalau akinya habis tinggal sebelah ada srit. Makin kecil habis sama hati ya. Dicas lagi seharian nggak nonton TV seharian besok baru dibawa lagi banyak hal-hal semuanya ada padahal mereka mengikuti cara kerja apa yang telah dianjurkan karena itu sangat memberikan manfaat sebagai acuan patokan keberhasilan pendahulu ini karir kita ini lebih sebaik lagi baik itu masalah ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil salah wa ahlid din. Jadi patabayyana jelas. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar semua kita meniru daripada sesuatu generasi sebelumnya. Kalau saja memberikan manfaat jika kita dekat dan bersama yang baik di tempat yang baik, sebaliknya ya. Ini dikatakan ahwan wa yabghudu dan harus kita jauhkan. Kalau kita disuruh bikin senang, cinta, pengen bergaul dengan orang baik, ahdin ahli shalah. Dan orang mukmin fatabayyana bima zakarana yang bagi lil mukminin ayyabghudha. Hendaklah kita benci, yabghudu. Benci ya, jauhkan ahlal batil, orang ahli batil. Itu ahli batil tuh kebalikannya ahli khair. Orang-orang yang enggak baik. Ngaku muslim, sholat kagak sholat, kadang-kadang buat rusuh aja resek di masyarakat, suka ganggu, bikin onar, itu jangan, apalagi mereka yaitu melakukan kejahatan-kejahatan yang itu semestinya tidak dilakukan oleh seorang mukmin, jangan temenin. Ahlul batil wal fasad dan yang suka merusak, wa zulmi dan orang yang berbuat zalim. Tidak kita contohkan bentuk-bentuk perbuatan ya
apa yang merugikan bagi mereka, hal-hal yang maksiat, perbuatan zalim itu banyak, ya, banyak. Nah, tapi sangat menarik ya. Lebih mudah itu orang itu tertarik untuk melakukan hal ini. Sekarang ini udah ada teknologi maju. Dunia di genggaman tangan kita dengan media sosial. Untuk melakukan kejahatan mereka kadang-kadang itu dulu ngejek-ngejek, ya, caci maki kelompok satu dengan yang lain melalui media sosial. Lantas mereka itu janji akhirnya dibentuk dalam bentuk yang namanya kerusakan al-fasad, baik itu kerusuhan, tawuran dan sebagainya. Itu banyak yang ikut. Ya kenapa? Padahal kita di orang mukmin wal fiski dan orang fasik. Yang baik kagak dikerjain, yang jelek dikerjain itu namanya fasik. Baik mereka sudah mati ataupun hidup, ahyaan wa amwatan. Maka begitu kesimpulannya, wa yang bagi lahu ayahtar. Maka kesimpulannya seharusnya kita ini harus memilih. Muhtar itu memilih. Ya disuruh pilih. Lah kita aja kalau mau beli makanan, beli buahan, udah nawar, akhirnya jadi barang itu kita beli, kita pilih kagak? Pilih yang bagus-bagus atau yang jelek? Ya kalau otaknya sehat yang bagus. Yang bagus, kalau buat yang bagus-bagus dipilih. Tapi kenapa kok dalam kehidupan masyarakat hidup teman cari yang jelek bukan yang bagus? Demen banget. Tadinya sholat rajin, datang ketemu main ngobrol, kelupaan, nggak pulang jadi nggak sholat. Dipilih. Ini kalau kita akal kita sehat, kalau kita benar, pasti kita pengen yang bagus-bagus, yang bersih, yang baik, yang bermanfaat. Itulah yang dikatakan tabiatnya orang mukmin. Wal mukmin yang bagi ayahtar, memilih ahli, yaitu suhbatal ahyar, bergaul dengan orang-orang yang baik, wal abrar. Khair birrun bar, itu baik. Jadi kalau kita harus kesimpulannya, kalau orang baik kita temani dekat, jauhkan wayajatanibu suhbatal asrar, jauhkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik, wal fujar, dan pelaku kejahatan. Tidak akan lepas dimanapun suatu tempat, pasti di situ ada orang baik dan ada orang jahat. Kalau di tempat-tempat yang namanya kumpul-kumpul di situ, banyakkan orang maksiat, tapi ada juga orang baiknya. Di mana tempat-tempat sesuatu yang baik, kumpul orang baik, tapi ada juga kelakuan jahat. Ini masjid kan tempat orang baik, ada juga nggak orang jahat yang masuk ke masjid? Ada, buktinya jam dinding hilang, kotak amal hilang. Jadi bukan yang masuk ke masjid itu hanya orang baik, ada juga orang yang kagak. Cuman ditanya banyakkan orang baik apa orang jahat? Banyakkan yang baik, ada yang jahat. Atau misalnya naik klub, tempat maksiat, banyakkan mana yang baik yang kagak? Ya, banyakkan yang maksiatnya, yang tidak baik. Tapi orang baiknya juga yang ada sama. Ma min qaumin illa fihi shalih wa talih. Tidaklah satu kaum di situ berada kecuali di situ ada orang baik dan orang yang tidak baik. Itu sekali lagi tadi, kenapa kalau urusan makan pengen yang segar, yang enak, kalau kita beli sesuatu yang bagus, yang baik, saat bergaul berteman sembarangan aja, nggak dipilih. Toh kalau tidak itu bermanfaat buat kita, baik urusan dunia kita, akhirat kita, agama kita, ya, rezeki kita, jangan diteketin. Bagaimana caranya kita ketahui itu baik ataupun tidak? Lihat aja. Contoh, kita sudah senang hadir majelis ilmu, dengan sebab berbau begitu jadi berhenti. Nah berarti itu orang nggak baik. Nah, kalau orang baik yang tadinya kita malas gara-gara gitu jadi kita semangat. Nah berarti itu orang baik. Ya. Anil mar'i la tas'al anil mar'i wasal qarinahu fa innal kanina bil muqarini yaktadi. Kalau orang itu jangan kamu tanya,
Dilihat aja bersama siapa di temannya. Sebab teman satu dengan yang lain itu niru. Berapa banyak orang tidak mampu, misalnya itu dia meninggalkan, mencari alasan kepada temannya untuk tidak melakukan kejahatan dengan alasan gua kagak enak. Gua kagak enak. Lah kamu kagak ngaji, tadi ada teman datang, kalau gua tinggalin kagak enak. Lebih baik ninggalin ngaji daripada ninggalin teman. Ya, begitu juga teman itu urusan dunia, begitu juga nggak enak kan lagi sibuk, lagi kerja, ngaji, libur dulu dah. Urusan dunia, padahal itu Allah sudah jamin dan Allah sudah siapkan segala sesuatunya. Ini kalau kita perhatikan, orang itu kadang-kadang jadi timbul semangat, entar males, entar rajin. Ada beberapa jamaah yang awal-awal dulu sering datang ngaji. Saya lupa udah tahunan baru, Pak Ustaz maaf ya, saya baru sempat lagi datang. Ada yang udah 20 tahun datang lagi, baru datang. Ya Allah kenapa? Aduh, hidup saya ini rusuh, nggak senang, gelisah terus. Dulu waktu saat saya ngaji di sini enak banget. Lu udah tahu kalau ngaji enak, tapi ditinggalin, nggak balik-balik. Gimana? Curhat. Dia ngeluh, dia nanya, dia yang jawab. Ya, banyak kan? Ini kagak sadar. Gue boyang banget begini, dulu enak banget dah. Gue masih begini, berteman sama dia. Sekarang gue nih begini. Lah, lu jawab sendiri. Salah lu kenapa gak milih? Harus berani mengambil keputusan. Balik itu, bertaubat artinya balik tuh taubat kepada jalur yang benar, yang baik. Sohbatul ahyar wa yatim sohbatul asrar wal fujar. Dalam satu keterangan hadis ini, nasihat ini, anjuran ini, petunjuk ini langsung dari Nabi SAW yang dituangkan dalam satu hadis. Nabi menyatakan dalam sabdanya, la tashab illa mu'minan wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kau bersahabat kecuali orang yang mukminan. Benar-benar dikatakan mukmin sejati. Ya kalau cuma nama doang saya mukmin, tapi kelakuannya seperti orang ahlul ma'asi, orang fasik. Enggak, orang mukmin kalau seperti mukmin ya benar. Ya kalau udah dikatakan dokter berarti dia tahu bagaimana cara mengobati atau menjaga kesehatan. Itu kalau dokter, tapi juga ada dokter gadungan. Seperti ini, kamu siapa? Oh saya kerjanya di kepolisian, di Polri. Ya berarti dia adalah benci dan dia penegak hukum. Kadang-kadang dia melanggar hukum. Ada juga kagak? Ya jangan ditemenin. Kalau orang mukmin itu pasti itu baik, tapi juga ada mukmin yang kagak baik. Itu anak, wah kamu sekolah di mana? Di sini. Kelas berapa sekarang? Saya kelas 7. Sekarang hebat, kelas 9, kelas 11 sampai 12. Ya Allah, dulu paling banyak perasaan 6 ya. Sekarang sampai 12 kelasnya. 12. Berarti udah SMA kelas 3. Udah 12. Nah, tiap hari berangkat sekolah. Ada juga ngakunya sekolah tapi nggak masuk sekolah. Ada pelajar katanya yang pelajar yang baik teladan, ada pelajar gadungan. Itu kan mukmin gadungan juga ada. Mukmin gadungan ada. Ya biasanya kalau dokter sering datangnya kemana? Ke rumah sakit. Memang tugasnya tempatnya di rumah sakit. Kalau siswa ke sekolahan. Kalau polisi ke kantor polisi. Kalau orang mukmin ke masjid. Nggak ke mukmin, masjid nggak sampai. Tapi ke kafe, tempat tongkrongan, sampai tempat mancing.